Halo semua, perkenalkan nama saya Tesalonika Valindri Mukalo dengan NIM 2014201116 kelas A3 Keperawatan semester 3 dan saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Patofisiologi Gawat Daruratan oleh Nurse Engrin Nindi Eskap MKAS. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau disingkat SPGDT merupakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terdiri dari unsur pra pelayanan rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan antar rumah sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat, time saving is life and line saving yang melibatkan antara masyarakat awam, umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans, gawat darurat dan sistem komunikasi. SPGDTS merupakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan di tingkat pra rumah sakit, di rumah sakit, antar rumah sakit, dan terjalin dalam suatu sistem, bertujuan agar korban atau pasien tetap hidup, meliputi berbagai rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pra rumah sakit. Yang pertama, diketahui adanya penderita gawat darurat oleh masyarakat. Yang kedua, penderita gawat darurat itu dilaporkan ke organisasi pelayanan penderita gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medik. Dan yang ketiga, pertolongan di tempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus, diantaranya satpam, pramuka, polisi, dan lain-lain. Yang keempat, pengangkutan penderita gawat darurat untuk pertolongan lanjutan dari tempat kejadian ke rumah sakit atau sistem pelayanan ambulan. Nah, yang kedua, dalam rumah sakit. Yang pertama, pertolongan di unit gawat darurat rumah sakit, dan yang kedua, pertolongan di kamar bedah atau jika diperlukan, dan yang ketiga, pertolongan di ICU atau ICCU. Nah, yang ketiga ada antar rumah sakit. Yang pertama, rujukan ke rumah sakit lain jika diperlukan. Yang kedua, organisasi dan komunitas. Nah, yang berikutnya ada SPGDT-B atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana adalah kerjasama antar unit pelayanan pra rumah sakit dan rumah sakit dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu sebagai khususnya pada terjadinya korban massal yang memerlukan peningkatan eskalasi kegiatan pelayanan sehari-hari, bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Nah, bertujuan khusus diantaranya mencegah kematian dan cacat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua, merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Nah, yang ketiga, menanggulangi korban bencana. Nah, prinsip mencegah kematian dan kecacatan diantaranya yang pertama, kecepatan menemukan penderita. Yang berikutnya, kecepatan meminta pertolongan. Nah, kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan diantaranya di tempat kejadian, dalam perjalanan ke puskesmas atau rumah sakit. Yang berikutnya, pertolongan di puskesmas atau rumah sakit. Dan keberhasilan penanggulangan pasien gawat darurat tergantung pada 4 kecepatan. Di antaranya kecepatan ditemukan adanya penderita gawat darurat, kecepatan dan respon petugas, kemampuan dan kualitas, serta kecepatan minta tolong. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia
dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Hingga saat ini, prodi keperawatan sangat dibutuhkan di dunia, bahkan di Indonesia, mengingat kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ragu mau kuliah di mana, nah, ayo bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Manado, yang sudah berdiri sejak pada tanggal 2 Oktober 2000 dan saat ini sudah terakreditasi B. Jadi jangan ragu menjadi seorang perawat profesional. Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya yaitu Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. Sudah banyak loh lulusan-lulusan UNPI yang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, daftarkan diri menjadi keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.